بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat ngilmu bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita semua. Ya, ada Ramu Ramadan Ngilmu yang pastinya kita akan terus memberikan ilmu kalian selama di bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang selalu kita berikan itu selalu bermanfaat buat kalian. Ya, Eja mau ucapin selamat datang buat kalian yang lagi nonton bareng, yang lagi live chat di sana. Welcome, selamat mendengarkan. Buat yang lagi masak, ayo sambil masak juga pasang ini si speakernya yang kenceng-kenceng supaya suara Pak Ustadz nanti saat tausiah bisa kalian dengarkan dan ilmunya tetap masuk. Ya, sudah bersama Reza sore hari ini Ustadz kita yaitu Ustadz Amirullah Afif SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz hari ini segar sekali seperti, saya juga segar nggak ini Ustadz? Saya segar ya Ustadz? Segar. Segar ya kita semua insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar-lancar saja. Hanya sisa 30 menit lagi untuk kita supaya bisa menahan lapar dan dahaga ya, mudah-mudahan lancar. Jadi makanya biar kuat, biar nggak berasa kalian nonton Ramu deh ya. Karena sore hari ini kita akan mendengarkan tema yang sangat luar biasa lagi Ustadz nih. Jadi tadi di awal Ustadz seperti biasa sudah dibacakan ya salah satu ayat suci Al-Qur'an, yaitu dari surat Al-Hajj ke-37. Surat Al-Hajj 37 yang mana tadi dibacakan oleh qori kita Yahya Ayas Bakobazi ya. Dan untuk temanya Ustadz, nah ini temanya ini seru nih buat sekarang nih kita anak-anak muda nih, kalian harus dengerin tausiah Ustadz untuk tema kita di sore hari ini, karena memang akan memberikan wawasan atau sedikit banyak akan membantu kita pribadi-pribadi muda ini ya. Temanya adalah pembentukan karakter melalui puasa Ramadan. Nah, nih kita daripada membentuk karakter yang tidak-tidak, lebih baik sekarang mengikuti anjuran yang sesuai dengan agama Islam itu seperti apa. Dan tentunya pembentukan karakter ini akan dilakukan melalui puasa yang sedang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya. Jadi seperti apa? Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang luar biasa dari Ustadz Amirullah Afif SAG. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali Mas Reza. Betul Pak Ustadz. Dengan temanya adalah pembentukan karakter melalui puasa Ramadan. Betul Pak Ustadz. Berpuasa Ramadan tentu ini merupakan rukun Islam. Baik. Yang keempat gitu kan, yang sudah selayaknya bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal, syaratnya gitu kan, minimal balik dan berakal. Jadi kalau belum balik, belum wajib dia untuk berpuasa misalnya. Ataupun nggak ada akalnya. Dalam arti gila contohnya gitu kan. Nah, maka dia nggak wajib untuk berpuasa. Maka orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dalilnya adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menghadiri, menyaksikan bulan ini yaitu bulan suci Ramadan, maka falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Begitu Mas Reza. Tadi selain puasa ini merupakan kewajiban, tentu ini ada efeknya tadi. Ada efek daripada puasa atau ibadah puasa yang kita laksanakan, khususnya puasa di bulan suci Ramadan ini Mas Reza. Nah, pembentukan karakter seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa? Tentu berpuasanya dengan benar gitu ya. Tidak sembarangan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam. Jadi kalimat ini atau ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini itu ada salah satu kitab Mas Reza. Betul. Karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Baik. Gitu ya. Baik. Disebutkan atau dijelaskan dalam kitab tafsir tersebut makna kutiba tadi kutiba alaikumus siyam. Baik. Makna kutibanya adalah furido. Baik. Jadi secara bahasa Arab sebenarnya kata bayak tubuh, kitabah itu artinya menulis. Baik. Gitu kan. Makanya katib itu orang yang menulis. Nah, katib itu bahasa Arab sebenarnya Mas Reza. Kan katib berarti orang yang menulis. Betul. Seorang katib, seorang penulis itu bahasa Arab sebenarnya, gitu kan. Soim juga sama itu bahasa Arab gitu kan. Baik. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baik. Okay. As-siyam. Nah, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, apa itu mana siyam atau saum? Nah, wasiyam lughatan, asyam, kata asyam secara bahasa maknanya al-imsak. Al-imsak. Imsak artinya menahan. Baik. Maka dulu tuh kita suka sering dengar tuh Mas Rida. Sebelum subuh kadang kita dengar di masjid imsak. Kan gitu dulu ada tuh. Entah di televisi, entah di radio gitu kan. Baik. Dia ada kalimat itu sebelum menjelang waktu subuh. Itu maksudnya apa? Ayo siap-siap untuk menahan diri. Ayo siap-siap untuk berpuasa. Begitu maksudnya Mas. Jadi imsak itu maknanya adalah menahan. Wal kafu anisyai, menahan sesuatu. Nah, jadi menahan diri dari melakukan sesuatu. Baik. Kemudian sedangkan secara syar'an, gitu ya, secara syariat, makna puasa adalah al-imsak, menahan diri, anil mufattirat, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Ya kan? Sejak kapan itu? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya matahari subuh, ya, waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Nah, syaratnya biniyatin min ahli, harus ada niat dari orang yang ingin berpuasa. Dia orang puasa kalau nggak niat nggak dianggap puasa maksudnya. Gitu kan, niat di malam hari dan wajib di malam hari. Nggak boleh orang bangun tiba-tiba kesiangan subuh, mau puasa Ramadan, nggak bisa, harus di malam hari niatnya. Gitu kan, syarat niatnya. Terus untuk apa? Ihtisaban liwajihillah, senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi selanjutnya inilah pembentukan karakternya. Wa i'dadan lin nafsi litaqwallah. Untuk melatih diri, mempersiapkan diri, menjadikan diri ini membentuk karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun gitu. Agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi puasa ini menimbulkan atau menghasilkan karakter orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka sering dengar khotib gitu kan, sedang khutbah Jumatnya gitu, apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya gitu. Jadi takwa itu sebenarnya adalah kumpulan segala kebaikan yang dicerminkan oleh seorang mukmin tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di dunia. Jadi karakter yang terbentuk ini adalah ketakwaan. Apa saja bisa bentuknya tadi? Yang pertama sabar. Atau qanaah. Orang yang puasa harus lebih sabar gitu kan. Paling nggak sabar menahan maghrib nih, nunggu waktu maghribnya harus sabar gitu maksudnya saya. Jangan lama banget ini maghrib gitu kan, nih puasa kapan selesainya gitu. Baru 1 hari pengennya udah besok lebaran aja kali ya. Itu lebih parah lagi. Begitu kan, baru 1 hari puasa kayaknya udah mau lebaran aja besok nih gitu. Nah, melatih kesabaran. Kemudian puasa juga melatih qanaah. Jadi ridho, rela menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak rakus gitu maksudnya. Tidak serakah gitu terhadap dunia, tidak serakah. Tidak ada ini pengen ini tidak ini. Nah, itu puasa melatih qanaah. Kemudian juga puasa melatih kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Gitu kan. Nggak yang ada orang emosi marah sama kita, tiba-tiba kita nih ikut marah gitu. Nah, puasa juga melatih kita sebagai orang yang pemaaf. Jadikan kita sebagai orang-orang yang karakter pemaaf ini muncul tentu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya. Nah, kemudian apa lagi? Syukur. Insya Allah. Puasa melatih kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an,
wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit sekali. Gitu. Luar biasa. Daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Masya Allah. Jadi syukur ini mahal, Mas Riza. Luar Ya kan? biasa. Kadang orang, hari ini saya dapat segini doang nih. Itu ngeluh, padahal udah dapat gitu. betul. Udah dapat gitu. Seandainya pun nggak dapat dia, mungkin Allah berikan nikmat yang lain. Betul, Ustaz. Nah kan kenikmatan kan nggak selalu harta, bisa jadi kesehatan, gitu Betul, kan. betul, Itu juga Ustaz. nikmat dari Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dikasih ilmu, Betul. kita didudukan tempat majlis yang mulia seperti ini, dapat Betul, ilmu, itu kan betul. satu kenikmatan juga. Betul, Nggak Ustaz. semata-mata cuma harta dan lain Betul, sebagainya. betul sekali, Ustaz. Kemudian ada tawadu. Tawadhu, ya. Karakter takwa yang muncul kemudian adalah tawadu, ya, rendah hati. Betul. Kan? Merendah hati. Jadi meskipun mungkin dari sisi ilmu lebih banyak ketimbang yang lain, kita tetap menjadi hamba yang rendah hati. Betul. Gitu, tidak sombong. Ada apa nih, saya banyak ilmunya kok. Iya. Itu gara orang nggak mau gitu kan. Iya. Jalan harusnya kaki duluan, punggungnya duluan ya. Oh, hidung duluan. Maju gitu kan. Jadi bukan kakinya duluan gitu ya. Jadi melatih kita menjadi karakter takwa dalam bentuk tawadu. Kemudian taat tentunya, beribadah kepada Allah. Hubungan hablum minallahnya menjadi bagus gitu. Betul. Hablum minannasnya juga menjadi bagus. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat ini tadi sudah dibaca oleh qori kita ya, surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Nah, Baik. sesungguhnya tidak akan sampai, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya. Maksud itu ayat tentang daging kurban maksudnya. Baik. Wa dima'uha, dan darah-darahnya yang akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah karakter ketakwaannya gitu. Jadi inti dari semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah membentuk pribadi atau karakter ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Rizal. Baik, baik. Sekaligus terakhir gitu ya. Sekaligus takwa ini adalah sebagai bekal yang nantinya satu-satunya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Baik. Berbekalah kalian semua wahai manusia, tapi ingat sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kepada Allah. Ya. Wattaquni ya ulil albab. Kata Allah nih sambil nyindir kita gitu. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang memiliki akal. Masya Allah. Suruh mikir kita. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Luar biasa. Masya Allah ya. Eja kesentil banget ya. Kita tuh sebenarnya tadi Ustadz bilang kita tuh harus bersyukur ya Ustadz ya. Kadang Eja pribadi Ustadz kadang suka bilang sama Mama, ya Allah, Ma, kok gini ya, Ma. Itu selalu kadang tuh kalau kita lagi capek Ustadz, tuh sometimes selalu terucap gitu loh Ustadz. Jadi Mama selalu bilang, syukur nak. Betul. Itu Mama selalu bilang. Makanya tadi Ustadz bilang kita tuh harus bersyukur tuh bukan hanya di sisi materi saja, tapi maksudnya Eja rasanya kayak punya orang-orang yang baik terhadap saya, punya keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia. Itu buat saya tuh itu udah kayak sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi memang kita sebagai manusia tuh terkadang memang suka lupa ya, makanya itu sih balik lagi ini. Itu Ustadz, jadi gimana ya Ustadz ya caranya supaya kita tuh memang, maksudnya kita memang benar-benar bisa menganggap segala hal yang terjadi pada kita, itu bisa langsung syukur gitu loh Ustadz. Jadi jangan sampai ada celah buat kita untuk kok gini ya, gitu loh Ustadz. Itu caranya gimana sih Ustadz? Adalah jangan lihat pemberiannya, tapi lihat siapa yang memberinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik. Karena sebenarnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan nggak minta. Betul. Apakah kita minta, nanti hidung saya mau mancung nih. Oh, saya nggak, warna kulit saya mau putih. Gitu. Saya mau tangan saya lengkap. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak minta, Allah kasih. Betul. Gitu. Jadi jangan lihat siapa, jangan lihat pemberiannya, tapi lihat siapa yang memberi. Yang memberi adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa di antara kalian yang bersyukur, pasti akan saya tambahkan. Bisa tambahkan rezekinya, tambahkan kesehatannya, gitu kan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, nggak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku ini sangat pedih. Nah, jadi bukan Allah kurangin, enggak, tapi ingat ada azab nanti di akhirat. Betul Ustaz. Luar biasa ya. Kita hari ini tertampar ya nggak Kak Ayu? Tertampar lagi Kak Ayu ya. Kita hari ini tertampar lagi nih. Kita ini makhluk-makhluk yang paling suka ngeluh kalau udah capek tuh ya Allah Ustadz. Beneran Ustadz kayak, aduh kok gitu loh. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita
menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur ya. Amin, amin, amin insyaallah. Kemudian Ustadz, ini tadi kan Ustadz tadi sempat bahas sebelum aja ke pertanyaannya Ustadz. Tadi Ustadz sempat bahas masalah pembentukan karakter. Sekarang kita melihat Ustadz apa ya? Kalau di dalam bulan Ramadan ini kan banyak banget orang yang berlomba-lomba ingin melakukan kebaikan Ustadz. Entah itu mereka mengikuti majelis taklim atau mereka bergabung dengan grup-grup yang berjalan di daerah dakwah atau di kawasan dakwah atau berbagai macam lah. Tapi sometimes kita itu selalu terhalang dengan pandangan orang Ustadz. Jadi kadang-kadang kan orang tuh sekarang tuh anak-anak muda sekarang ya lebihannya tuh seperti kayak kalau mereka terlalu agamis sekali dianggapnya terlalu sok. Kalau mereka nyeleneh dibilangnya tidak agamis. Jadi itu yang membuat bingung person to personnya nih kayak. Jadi ini mereka tuh gue itu sebenarnya jiwa gue itu gue pengen begini, gue pengen, tapi aku nggak pengen. Jadi apa sih bahasanya tuh kayak judgement sosialnya gitu loh Ustadz, yang sekarang itu yang memang kayaknya harus dibenahi. Kalau menurut Ustadz gimana tuh? Itu membentuk karakternya akan jadinya seperti apa? Kalau orang akhirnya sekarang mungkin mereka akhirnya terbata atau apa ya, kayak ragu. Mereka misalnya mau bertakwa sama Allah nih, gue pengen rajin sholat, tapi kadang lu udah deh nggak usah dibagi begini. Itu tuh kan kadang terjadi di kita itu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Jadi ketika ada istilahnya tuh bisikan-bisikan kebaikan gitu kan, bisikan-bisikan kebaikan yang datang kepada hati kita, hendaknya harus selalu disambut. Segera Allah sambut, gitu. Segera kita sambut, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita, alhamdulillah, ternyata kita tanpa diingatkan orang tuh, diri kita ternyata, oh saya ingat gitu. Kan kadang ada gitu ya, sadar, orang tersadar dengan dirinya, kok saya begini gitu, kok saya seperti ini, kok saya jadi orang kok nggak mau sholat, misalkan kok saya malas untuk baca Quran, betul. Tentu tadi ketika datang sesuatu hal yang baik, niat-niat baik dari hati, segera wujudkan gitu, agar nanti setelah berasa nikmatnya, jadi dia sudah nggak mikir lagi nih, terserah orang mau pandang saya sok agamis, lu baru kemarin sok soleh gitu kan. Kadang kita juga ya kembali lagi, ini juga catatan ya untuk mungkin teman-teman kita di sana gitu, kalau ada orang mungkin lagi berusaha jadi baik gitu, tolong ucapkan yang baik-baik juga gitu kan, jangan sampai dia udah lagi mau datang ke masjid mau sholat, wih, soleh nih datang ke masjid gitu. Dia jadi, kalau gitu saya nggak jadi deh ke masjid. Nah, kan gara-gara omongannya gitu. Memang nggak bisa kita salahkan juga, tapi kita pun harus mengingatkan. Gitu. Makanya kan di Al-Quran disebutkan, semua manusia, innal insana lafi khusr, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Nah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senantiasa nasihatin. Nah, itu disitulah poinnya, kita harus senantiasa nasihatin. Jadi kalau ada teman yang sekiranya ada mau baik sedikit nih, kita udah tahu nih, ini tipe orang kalau ketemu orang yang begini nih, dia suka ngata-ngatain nih gitu kan. Nah, kita ingetin, nanti kalau dia mau kesini, kamu jangan banyak bilang begini-begini. Nah, gitu, harus kita ingetin. Nah, saling menasehati. Jadi nggak ragu jadinya tadi untuk melangkah ke jalan yang benar gitu ibaratkan. Dan kalau udah on the track, kalau bisa omongan orang biarin aja. Tamengnya apa Ustadz? Tamengnya kita husnuzon. Nah, dan kita yakin karena kita sedang dalam kebaikan, apapun halangan dan rintangan pasti ada. Gitu. Kadang orang untuk, maaf ya, misalkan seandainya nih, orang untuk mencuri, gitu, nyolong gitu kan di malam hari, dia susun rencana dengan hebat gitu kan, rapihnya gitu. Oh, nanti jam sekian saya harus kesini, sekian detik saya harus bisa begini, gitu kan. Itu apakah mereka nggak mikir seandainya ketahuan gimana? Kan enggak gitu. Karena mereka mikir, nih jalan saya udah on the track dalam keburukan, tapi gitu ya, dalam tanda kutip keburukan, pasti berhasil gitu. Masa orang yang melakukan keburukan dia yakin bisa, masa kita yang melakukan kebaikan nggak yakin? Gitu Mas Reza. Luar biasa. Kembali lagi ke niat kita ya. Kalau sudah niatnya niat baik, sudah kuat, insya Allah pasti yakinlah Allah pasti akan kasih jalan terbaik buat kita untuk bisa melanjutkan atau melaksanakan hal tersebut ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi semua niatan baik kita ya Pak Ustadz ya. Amin. Baiklah Pak Ustadz, sekarang kita ada 2 pertanyaan yang sudah siap untuk menanti ilmu dari Ustadz Amirullah Afif ya. Yang pertama datangnya dari Mbak Siska Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, kalau puasa itu membentuk karakter takwa, apa yang harus kita lakukan jika saat berpuasa ada yang mencela berkata buruk? Nah, ini yang tadi nih aja bilang nih Ustadz. Nah, sesuai ini pinter deh Mbak Siska. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
Jadi as-shaumu junnatun. Baik. Puasa adalah perisai. Nah, Puasa adalah tameng, Yes. gitu ya. Jadi tameng. Kemudian wa in kana yaumu shaumi ahadikum, seandainya kamu sedang berada di hari kamu berpuasa, gitu. Tiba-tiba kok ada orang mencela. Gitu kan? Tiba-tiba kok ada orang mencerca. iya. Kata Rasulullah ajarkan faqul, katakanlah inni mru'un shaim. Ini saya lagi berpuasa. Gitu. Marrotain, 2 kali silakan. Saya lagi berpuasa. Itu maksudnya apalah? Bukan maksudnya kita menyerah, bukan. Tapi kita menunjukkan bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang berpuasa dan kita mau puasa kita ini jadi puasa yang berkualitas, gitu kan. Apabila ada orang mencerca, tentu kita katakan kita sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa. Gitu. Kata bagian ini katakan kayak gitu. Kalau ada orang mencerca atau mencela tadi ya. Betul. Katakan kita sedang berpuasa. Betul, Begitu, Ustaz. Jadi itu ya, kita harus menameng diri kita. Jadi kita balas saja dengan ucapan yang baik tuh. Seperti yang tadi Ustadz ajarkan, Mbak Siska langsung jawab saja, maaf saya sedang berpuasa. Seperti itu saja, sesimpel itu. Itu akan membuat orang langsung merasa terpukul ya Ustadz ya. Iya, Automatically dia akan langsung, kok jawabannya gitu ya, oke lah, udah dia akan mundur secara otomatis ya, dia akan menjauh dan insya Allah mudah-mudahan kamu terhindar dari perbuatan untuk membalas ucapan buruk-buruknya dari orang tersebut ya. Seperti itu ya Mbak Siska ya, luar biasa jawabannya. Tadi kita tuh udah kupas tuntas banget nih untuk persoalan yang dipertanyakan sama Mbak Siska. Kemudian untuk yang kedua Pak Ustadz, ini datangnya dari Mas Rohimin. Pertanyaannya adalah selain melalui puasa, dengan cara apa kita membentuk karakter yang diinginkan Allah selama bulan Ramadan ini? Selain puasa Ustadz. Selain puasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasanya, ya, sekaligus bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Betul. Nah, di baginda Nabi ini kalau setiap Ramadan itu kayak setoran hafalan ke malaikat Jibril. Setor tuh. Juz 30 ya, bukan 30 juz, bukan juz 30. Betul. Gitu kan. Jadi 30 juz itu disetorkan kepada malaikat Jibril. Jadi karakter yang bisa membentuk ketakwaan selain puasa, salah satunya adalah senantiasa kita melatih diri untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Itu pahalanya lebih-lebih. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang sunnah, pahalanya seperti wajib, Mas Reza. Betul. Kalau yang wajib, lebih-lebih lagi. Banyak. Dilipat gandakan lagi. Karena kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah, firman Allah, gitu kan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah pun Allah tunjukkan. Lidah yang senantiasa membaca Al-Quran, nggak mungkin. Dia pasti akan berat untuk melakukan keburukan. Betul. Sama seperti tangan yang senantiasa bertahiyat, sholat kepada Allah, maka ini akan sulit untuk berbuat kemaksiatan. Betul. Gitu kan? Tangan, kaki yang biasa dilangkahkan ke masjid, akan sulit untuk melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Begitu, Mas Reza. Betul. Luar biasa ya. Mas Rohimin, semoga bisa diterapkan ya. Ada banyak sekali seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ibadah sunnah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu dihitungnya sebagai ibadah wajib. Apalagi yang ibadah wajib itu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hal-hal yang pastinya memang kalau puasanya nggak boleh ditinggal ya Pak Ustadz ya. Jadi ditambahin. Tuh, jadi bukan hanya lewat puasanya saja, jadi ditambah lagi, dikuatkan lagi dengan tadarus Quran, dengan sholat sunnah, dengan qiyamul lailnya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita semakin kuat dalam membentuk diri atau membentuk karakter diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah sekali, terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Amirullah Afif untuk 2 pertanyaan plus dari Eja tadi pertanyaan beranak tadi ya. Baiklah, jadi kita sekarang sudah sama-sama mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjadi pembentukan karakter yang baik melalui puasa Ramadan. Kita sudah mendapatkan ilmunya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi pemuda-pemudi yang memiliki karakter Islam yang luar biasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Amirullah Afif SAG. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa a'inna ala ibadatik, untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi-lagi kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini, dan tentunya untuk kalian semua yang sedang kebingungan nih, sedang bingung bagaimana sih aku tuh pengen melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang khusyuk, yang tertib, yang penuh dengan keimanan. Kalian cukup saja lakukan itu dengan niatan yang baik. Insya Allah Allah akan bantu kalian untuk bisa mencapai niatan kalian tersebut ya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah kepikiran dengan hal-hal lain. Pikirkan saja niat kalian dulu. Bersihkan niatnya dulu. Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti Allah akan mudahkan. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baiklah, untuk semua sahabat ngilmu dimanapun berada, Reza sendiri ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah join di live chat sore hari ini. Dan buat kalian yang sudah selalu nonton acara ini, jangan lupa selalu di-share, di-komen, di-subscribe ya kan, kemudian di-share ke semua sosial media kalian, supaya ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kita berikan juga bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kita akan jumpa lagi besok tentunya dengan tema-tema yang lebih seru lagi, dan tentunya dengan pelajaran-pelajaran baru dan ilmu-ilmu baru yang insya Allah akan menambah kita menjadi muslim yang sangat cerdas untuk agamanya. Seperti itu ya. Reza pamit, saya Reza Zakaria bersama Ustadz Amirullah Afif SAG undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.